Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat beribadah. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai hidup kami. Dan hari ini, pagi hari ini, Tuhan tibakan kami di tempat ini untuk kami boleh beribadah, meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Biar kiranya Tuhan, Kau Allah yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan bertahta melalui puji-pujian kami dan Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa yang baik, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, kami siap bersorak-sorai buat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, Bapak Ibu coba boleh salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita mau katakan pujian, kita mau katakan kalau Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Sambil langkah kanan kiri ya Bapak Ibu, sambil tepuk tangan. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Kita mau lebih lagi katakan pujian ini. Sungguh hanya Kau milik kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selalu. Sambil lambaikan tangannya ya Bapak Ibu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku selamanya. Sama-sama sumber kuatku, sungguh Kau Allah sumber kekuatan kami. Allah sumber kuatku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku selamanya. Sambil tepuk tangan di atas kepala yuk. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
satu-satunya sumber kekuatan kita ya. Jadi kita harus kuat ya Bapak Ibu, amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau memakai setiap kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Sambil langkah kanan kiri yuk Bapak Ibu. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau lebih lagi katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah bersamaku, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sambil beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Sungguh Dia Tuhan yang besar, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman Tuhan. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepukan ke samping kanan kirinya Bapak Ibu, katakan, dengan kuasa Yesus kamu pasti menang. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang besar dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa dengan kuasa darah-Mu, kami percaya kami bisa menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa bersama dengan Tuhan,
Kami sungguh bisa melewati hari-hari kami, Bapa. Kami mau katakan pujian ini. Sekalipun hidup berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup kami tak menentu, Tuhan, hidup tak menentu, tapi hanya Tuhan kepastian hanya Engkau dalam hidup kami, Tuhan. bagiku. Tuhan yang bersama kami,
yang menjadi iman kepercayaan kami Tuhan, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan kami tak akan takut Tuhan, dan kami tak akan gentar. Tuhan yang bersama kami, Kau yang berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kau bersama kami, Kaulah Immanuel, Kaulah yang beserta kami Tuhan, maka kami takkan gentar. Kami bersyukur Kau Allah di pihak kami. Kaulah yang besar Tuhan, sungguh terpujilah nama-Mu, sungguh hanya bersama-Mu ya Haleluya. Kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, Kau Allah Immanuel beserta kami, maka kami tak khawatir, kami takkan takut dan gentar. Kau yang berperang Tuhan, berjalan bersama kami. Kami sungguh bersyukur Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang hebat Tuhan, Allah yang hebat berjalan bersama kami. Dan kami katakan bahwa kami takkan takut dan gentar Tuhan. Kami bersyukur Haleluya. Sungguh ini yang menjadi iman kepercayaan kami Tuhan. Kalau Allah Immanuel, Engkaulah Allah Immanuel yang berjalan bersama kami Tuhan. Kalau Engkau adalah Allah yang hebat berjalan bersama dengan kami, maka untuk apa kami takut Tuhan? Kami percaya kami gak akan gentar. Kami percaya apapun yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, apa yang menjadi permasalahan hidup kami percaya Engkau yang kuatkan kami. Sebab Tuhan yang berjalan bersama dengan kami adalah Allah yang hebat. Mungkin ini adalah awal tahun Tuhan. Kami gak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami ke depannya. Kami gak tahu akan ada badai seperti apa dalam hidup kami. Tapi kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan kasih tahu kami kalau Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Kalau kemarin tahun 2023 Tuhan perlihatkan bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sama yang gak akan pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami mau katakan bahwa kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami gak akan takut dan gentar Tuhan. Tuhan yang bersama kami. Boleh jemaat saja katakan. Berjalan bersama kami. Yes Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami.
Sungguh kami yakin Tuhan, ketika Tuhan memegang tangan kami, maka apapun yang terjadi di depan kami percaya Tuhan terus menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, kalau kami ada di awal daripada tahun 2024 ini, kami sudah melewati tahun 2023 yang lalu. Sungguh kami mengucap syukur melihat kebaikan, kami mengucap syukur melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami bisa melalui bersama dengan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu di tahun 2024 ini dengan penuh keyakinan dan percaya Tuhan juga yang akan menolong. Tuhan juga memberikan kesanggupan kepada setiap kami untuk melalui tahun ini bersama dengan Tuhan. Apapun yang nanti terjadi di depan, kami sungguh mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kami semua di dalam kendali Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan tidak akan memberikan begitu banyak cobaan melebihi daripada kekuatan kami. Oleh sebab itu kami terus bersandar kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Satu-satunya Tuhan yang memberikan kami kesanggupan demi kesanggupan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bicara kepada setiap kami secara pribadi. Ada hikmat, ada pengertian Allah yang baru Tuhan turunkan kepada kami. Bahkan rahasia-rahasia ilahi Tuhan singkapkan. Supaya kami semakin melekat dengan Tuhan. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kami semakin dekat dan melekat dengan Tuhan, hubungan kami semakin baik dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kami gak akan goyah. Kami akan tetap berdiri tegak bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu kami dilahirkan sebagai seorang pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, silakan duduk. Tema kita adalah just go ahead. Maju saja dan dudukilah, ya. Diambil dari Ulangan 1 ayat 21 ya. Saya salah ketik ya. Mohon maaf ya. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadaku. Majulah dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang PPT pertama tidak usah dikeluarkan. Oh, udah diperbaiki, terima kasih. Ini luar biasa ya, kita punya tim CP ya. Dalam waktu hanya beberapa detik sudah memperbaiki. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Saya sungguh kagum ya kepada semua pelayan Tuhan di Kabar Baik karena kalian sungguh mengupgrade diri dengan luar biasa. Saya melihat anak-anak saya ya, tidak hanya Chelsea di sini dan Elva di tim CP, tapi juga pemusik ini juga luar biasa. Ini upgrade-nya luar biasa loh, ada Yabes, ada Michael ya, ada Joni ya. Orang-orang yang tadinya tidak bisa, itu karena mereka punya kemauan dan pengharapan dalam Tuhan. Mereka itu jadi luar biasa loh, lihat deh permainan mereka. Tepuk tangan dong. Ya. Ya. Karena kalau buat saya, karena saya bukan di situ ya, saya bukan di talenta saya bukan di musik, jadi buat saya itu sangat sulit sekali. Saya udah pernah mencoba les waktu itu ya, sedikit intermezzo, ya cerita sedikit. Saya coba les keyboard ya, waktu itu beberapa puluh tahun yang lalu sebelum Elva ada. Jadi saya berusaha karena saya senang memuji menyembah, tapi ternyata itu bukan talenta saya ya. Gurunya udah frustasi mengajari saya. Karena saya nggak bisa maju dari kunci C gitu ya. Saya belajar kunci C aja, saya lupa terus bagaimana saya meletakkan jarinya. Dari situ saya tahu Tuhan bukan di sini talenta saya. Saya stop, kenapa? Karena kan bayar les cukup mahal. Karena saya lesnya private. Jadi saya bilang, oh Tuhan tunjukkan kepada saya sudah mencoba dan saya tidak punya talenta di situ. Nah, anak-anak yang tadi sudah saya sebutkan namanya, mereka Tuhan berikan talenta yang luar biasa. Amin. Jadi mereka ketika diajarkan, walaupun bukan diajarkan oleh orang-orang yang berpengalaman, tapi mereka bisa karena mereka punya passionnya di situ. Nah sekarang balik lagi ke Ulangan 1:21, dikatakan ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi kitab Ulangan itu ya
menceritakan kembali apa yang sudah disampaikan di kitab Bilangan. Ya makanya kadang-kadang kalau kita udah sampai membaca di kitab Ulangan, rasanya kita sudah pernah membaca ayat-ayat ini sebelumnya. Kenapa? Karena memang ini mengulang, makanya katanya adalah ulangan, mengulang kembali, bukan ulangan semesteran gitu ya, bukan ujian ya, kan ada yang arti kata ulangan itu adalah ujian ya. Tapi ini betul-betul mengulang kembali. Nah, kalau kita baca di kitab Bilangan 13 ya dan 14 itu sangat terstruktur sekali cerita mengenai ini. Jadi ini bangsa ini sedang ada di sebuah tempat yang bernama Kades Barnea. Dan mereka di sana diberikan satu perintah oleh Tuhan, boleh ya ini dia ya. Jadi Kades Barnea itu terletak di wilayah perbatasan selatan antara Israel dan Mesir saat ini. Jadi sampai saat ini pun juga masih ada tempat yang bernama Kades Barnea ini dan ditempati oleh komunitas yang sampai sekarang masih ada di sana. Nah kemarin dalam doa malam Deborah sudah sangat jelas sekali menyampaikan bahwa tinggal selangkah lagi mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi udah tinggal sedikit lagi karena ini sudah ada di perbatasannya. Mereka tinggal masuk ke sana. Dan Tuhan juga sudah memerintahkan Musa ketika mereka ada di Kades Barnea itu supaya mereka memasuki tanah perjanjian yang ada di sana. Oleh sebab itulah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengirim mata-mata ke tanah perjanjian itu. Kalau kita baca dalam Bilangan 12 ayat 25 sampai 29, coba boleh dibukakan. Kita review sedikit ya ayat firman Tuhan ini. Dikatakan demikian. Tidak ada ya, Bilangan 13 berarti. Bilangan 13, maaf. Bilangan 13 ayat 25 ayat 25 sampai 29. Sorry, Bilangan 12 ayat 25 sampai 29 sesuai yang ada di situ. Ya, Bilangan 12 ayat 25 sampai dengan 29. Oh, iya benar ya. 13 ya. Mohon maaf ya. Saya kerjain sedikit. Ya. Dari ayat 17 dulu. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke gunung dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiami, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Karena waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ayat 21, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan menuju ke tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai. Keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Dan seterusnya dan seterusnya. Sebelumnya Tuhan menyampaikan dalam ayat kedua, ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat pertama boleh. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi balik ke PPT tadi, 12 mata-mata yang dikirim ke tanah perjanjian ini bukan orang abal-abal. Ya, jadi bukan orang yang biasa-biasa saja, tapi mereka adalah pemimpin dari setiap suku. Karena kita tahu bahwa suku yang ada di Israel itu jumlahnya berapa? 12. Jadi setiap suku itu diwakilkan oleh satu orang.
Dan satu orang yang dikirim ini adalah para pemimpin dari suku-suku tersebut. Dan seperti kita ketahui bahwa para pemimpin yang diangkat pada saat itu adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa. Kenapa? Dikatakan saya baca dalam Ulangan ya, kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana. Jadi mereka adalah orang yang bijaksana. Terus dikatakan lagi berakal budi dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Jadi mata-mata yang dikirim ini adalah orang yang memang sudah diangkat, mereka bijaksana, mereka berakal budi dan mereka berpengalaman. Ya, dalam arti mereka punya jiwa kepemimpinannya sudah terasah dengan sangat baik, betul ya? Nah, tadi saya kasih tahu kenapa jumlahnya 12, karena dari setiap suku itu diambil satu orang. Nah, terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka sampai dan mereka harus mengintai di sana? Lalu Musa meminta laporan dari 12 mata-mata yang punya karakter yang luar biasa ini. Nah, boleh selanjutnya dikatakan 10 orang dari mata-mata itu mengatakan bahwa tanah itu sangat sulit untuk direbut. Dan hanya 2 mata-mata yang mengatakan bahwa mereka bisa pergi dan merebut tanah Kanaan itu. Ya, kita baca di Bilangan 13 ayat 25 sampai 31. Ya, boleh dikeluarkan. Sesudah lewat 40 hari, jadi mereka ada di pengintaian negeri itu selama kurang lebih berapa? 40 hari. Ya, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades Barnea itu. Jadi saat itu ada Musa, ada Harun dan segenap umat Israel. Di padang gurun Haran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri yang sudah tadi diperintahkan oleh Musa untuk mengambil sedikit. Lalu ayat berikutnya mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Mereka menunjukkan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak bukan orangnya enak-enak gitu ya, tapi ini bangsa yang memiliki postur tubuh yang besar. Gitu ya, lebih besar daripada kita. Mungkin kalau kita standarnya 150, 170, mungkin mereka bisa di atas 2 meter. Sehingga ketika kita melihat mereka, maka ciutlah hati mereka. Nah, mereka bilang seperti itu. Lalu kemudian dikatakan ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, tapi orang-orang yang pergi ke sana 31 dikatakan dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi 10 orang itu sudah menciutkan bangsa itu dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi dengan kata lain orang-orang yang penuh dengan hikmat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berakal budi ini tidak bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa selama ini, bagaimana Tuhan membela mereka dan mereka menyaksikan, mereka meragukan apakah Tuhan bisa menolong mereka untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini sangat, saya bilang apa ya, sangat disesali. Ya, orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang dalam tanda petik mereka adalah pemimpin dari suku itu, tapi mereka punya hati yang ragu dan tidak percaya kalau mereka itu sedang dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan.
Dan karena yang bicara ini adalah para pemimpin suku mereka, maka otomatis suku-suku di bawahnya mereka yang adalah orang-orang yang mendengarkan di situ juga pasti akan percaya. Betul nggak? Sama seperti kita percaya kepada Bapak Gembala kita ketika dia memberikan tema setiap bulan. Tuhan bicara ini kepada dia, kepada beliau, dan beliau sampaikan kembali kepada kita. Ya, firman yang disampaikan itu berasal dari apa, perenungan apa yang gembala kita dapatkan dengan Tuhan. Nah, demikian juga orang-orang yang ada jemaah-jemaah gitu ya. Jemaat-jemaat atau bangsa Israel yang ada di suku itu, ketika mereka tahu para pemimpin sukunya bicara seperti itu, bahwa mereka akan sulit merebut dan tidak akan bisa maju ke situ, mereka percaya enggak? Mereka percaya. Tapi sekali lagi mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan menyertai mereka. Kenapa? Boleh next berikutnya, saya mau kasih tahu. Mereka enggak bisa melihat mujizat spektakuler yang Tuhan sudah lakukan untuk bangsa Israel ini. Ya, saya mau jabarkan ya, mereka nggak bisa melihat bagaimana ada 10 malapetaka yang Tuhan sudah kirimkan kepada orang Mesir. Dan malapetaka 10-10-nya itu bukan hal yang biasa. Sampai yang terakhir adalah kematian anak sulung. Dan yang mati anak sulungnya itu hanya mereka yang dari Mesir. Betul kan? Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka nggak bisa melihat mujizat spektakuler itu. Mereka nggak bisa melihat bagaimana ketika tulah ke-10 itu diberikan dan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan mereka merayakan ini sebagai Paskah karena mereka membubuhkan darah anak domba di sekitar pintu tempat mereka tinggal. Mereka nggak bisa lihat ini. Padahal mujizat itu sudah diberikan. Mereka tidak bisa melihat bagaimana Tuhan membuka hati orang Mesir ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga orang-orang Mesir ini berbelas kasihan kepada mereka, memberikan mereka begitu banyak harta benda. Betul nggak? Mereka berikan emas mereka, kain mereka. Apa yang mereka punya mereka kasih kepada bangsa Israel. Mereka nggak bisa lihat itu. Mereka juga tidak melihat bahwa setiap hari dalam hidup mereka, ini karena mereka sudah berjalan kurang lebih selama setahun, itu mereka tidak bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan mujizat spektakuler. Ada tiang awan di siang hari, ada tiang api pada malam hari untuk melindungi dan membimbing mereka. Bayangkan, setiap hari mereka melihat tiang awan. Ya, kalau malam ada tiang api. Sesuatu yang gak bisa dibikin oleh manusia. Bahkan dengan balon sekalipun. Kan ada banyak balon-balon yang bertebangan gitu ya. Balon-balon terang. Dan ini memimpin jutaan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Harusnya mereka tahu kalau itu dibuat oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memimpin sejauh itu. Tapi mereka tidak bisa melihat hal ini dan menyaksikan. Meragukan. Kalau Tuhan juga bisa menolong mereka untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel juga sudah menyeberangi Laut Merah yang ajaib. Kenapa saya bilang itu sebagai sesuatu yang ajaib? Karena mereka menyeberang Laut Merah itu dengan lebar kurang lebih 17 kilometer. Ya. Dan mereka berjalan kaki dengan air yang tersibak di bawah kedalaman 2.500 kaki. Itu sekitar 762 meter di bawah permukaan laut. Di bawah kedalaman air yang sangat dahsyat. Perairan laut yang sangat dahsyat mereka menyeberang. Tapi mereka masih meragukan. Kalau Tuhan pasti menolong mereka untuk merebut tanah Kanaan. Mereka tidak bisa melihat secara natural, supranatural, secara rohani. Bagaimana dulu bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek. Ketika Musa berperang, Harun dan Hur mengangkat tangan Musa dan seketika itu juga bangsa Amalek terkalahkan. Ketika Musa lelah dia turun tangannya, bangsa Amalek menang. Sampai akhirnya bangsa Amalek terkalahkan. Mereka juga tidak bisa mempelajari bagaimana Tuhan sudah mengirimkan api dan asap di Gunung Sinai. Ketika Musa memberi mereka 10 perintah Allah yang dituliskan di atas batu dengan jari Tuhan sendiri. Dan selama mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah memberikan bekal ajaib berupa
bread talk gratis setiap hari. Ya, lalu apa lagi? Ya, bento gratis setiap hari. Ya, ada mana yang tidak tahu seperti apa, yang kita nggak tahu seperti apa karena nggak akan turun lagi mana seperti itu. Dan burung puyuh yang turun di padang gurun memberi makan jutaan orang. Itu burung puyuh kita kalau makan kan kecil-kecil ya. Berarti satu orang makannya berapa? Coba saya tanya, satu puas nggak? Ya, saya pernah beli burung puyuh gitu ya. Ya ampun, satu nih mesti makan pakai nasi supaya kenyang. Kalau nggak makan pakai nasi tuh nggak kenyang. Jadi berapa banyak burung puyuh yang Tuhan berikan setiap hari? Dari mana itu burung puyuh selama bertahun-tahun? Betul nggak? Kalau bukan Tuhan yang datangkan. Dan herannya sampai saat ini burung puyuh tidak juga punah. Malah berkembang biak dengan luar biasa. Menjadi makanan yang lezat yang kita santap. Wah itu luar biasa. Mereka tidak bisa melihat begitu banyak mujizat spektakuler yang Tuhan sudah berikan. Sehingga mereka tidak percaya bahwa Tuhan juga bisa melakukan hal yang lebih ajaib daripada sekedar apa yang sudah mereka lakukan, mereka terima saat ini. Hanya tinggal mengalahkan orang-orang yang ada di Kanaan. Tapi mereka tidak percaya. Sama seperti kita. Ya nanti saya mau bicarakan di belakang. Apakah kita tetap percaya kepada janji Tuhan? Ya, ingat loh, mereka itu enggak cuma mendengar. Jadi bangsa Israel itu menyaksikan sendiri, mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan membantu mereka, bagaimana Tuhan menolong mereka. Mereka ada di situ banyak menyaksikan sendiri. Ya, tapi boleh next berikutnya. Mereka malah memberontak. Ya, kita teruskan lagi tadi. Bilangan 13 tadi. Ya. Nih, ayat 32 sampai 33 tadi ya. 31 boleh deh, 31 dulu. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana tadi tuh, yang bersama dengan mereka 10 pemimpin itu, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lalu mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Ya, kabar busuk, bukan kabar baik, kabar busuk. Tentang negeri yang diintai mereka. Jadi mereka menyimpulkan dengan pandangan mereka. Ya, mereka bilang begini. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow. Ya, dikatakan dan semua orang-orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi mau kasih tahu lu kalau ke sana, lu juga bakal dimakan. Ya, di sana banyak orang-orang kanibalisme gitu ya. Orang-orang yang makan daging manusia. Ya, kalau dulu ada yang namanya siapa tuh? Sumanto. Saya pernah dapat telepon ya. Bukan Shalom, dia bilang gini, "Selamat pagi Ibu. Ya, bisakah saya bicara dengan Bapak Sumanto?" Saya antara terkejut menahan tertawa. Ya, dan kesel juga sama di orang gitu ya. Saya bilang, "Suami saya namanya Sutamto, bukan Sumanto." Gitu ya. Kenapa? Karena setiap saya mendengar kata itu, saya teringat kejadian beberapa waktu yang lalu. Di mana orang ini terkenal karena dia kanibal. Gitu ya. Jadi mereka menyampaikan kabar buruk tentang negeri ini itu kepada bangsa Israel. Dan mereka melihat, dan juga dikatakan 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ya, parabola banget gitu, hiperbola banget gitu ya. Belalang kan kecil. Ya, berarti dia melihat orang yang mungkin cuma 2 kali tingginya dari dia. Itu kan 2 kali tinggi dari dia. Dia bilangnya kami seperti belalang. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Dia sampaikan kabar buruk ini.
inilah yang membuat semua umat Israel ini mereka mengeluarkan suara nyaring dan mereka menangis pada malam hari itu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan kepada segenap umat itu mereka berkata, sekiranya kami mati tanah Mesir atau di padang gurun ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Ya. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka meragukan. Ya, mereka bilang mereka minta ya, jadi mereka bilang begini, mengapa Tuhan membawa kita ke negeri ini untuk tewas oleh pedang? Itu mereka bilangnya apa ya? Mereka marah lah ceritanya ya. Betul ya Pak Tamto ya? Ya mereka marah sama Tuhan. Apakah layak kita untuk melakukan hal seperti itu? Ya, mereka bilang begini, seandainya kami mati tanah Mesir atau apakah kita akan mati di hutan belantara ini? Mengapa Tuhan membawa kita ke negeri ini untuk tewas oleh pedang? Istri-istri kami dan anak-anak kami akan menjadi rampasan. Bukankah lebih baik kita kembali ke Mesir? Maka mereka berkata satu sama lain, mari kita angkat seorang pemimpin dan kembali ke Mesir. Mereka sudah memberontak kepada Tuhan. Mereka sudah marah kepada Tuhan. Dan mereka memutuskan untuk mengangkat seorang pemimpin baru supaya balik ke Mesir. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Tuhan marah. Ya, kepada bangsa Israel ini. Tuhan bilang saya mau matiin semuanya ini dalam bahasa saya ya. Ya, ini semua akan kena penyakit sampar semua akan mati semua. Hanya Musa yang nanti akan bertambah besar. Ya, Tuhan mau berkati Musa menjadi sebuah bangsa yang sangat besar. Tapi Tuhan mau buat ini semua mati. Tuhan marah sekali karena mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan dan Tuhan juga bisa balik marah. Ya, siapakah kita ini? Sehingga kita bisa mengecam Tuhan, mengadili Tuhan, marah sama Tuhan. Kita tuh gak ada apa-apanya. Kita tuh gak bisa gini loh, apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita segitu banyaknya? Apakah hak kita? Kita ini hanya setitik debu yang tidak berarti. Tapi karena kasih karunia, karena pengorbanan Yesus di kayu salib, karena cinta kasihnya Tuhan kepada kita, maka kita yang tidak berharga ini, Tuhan jadikan berharga di mata Tuhan. Siapakah kita ini? Sehingga kita bisa marah sama Tuhan dan menghujat Tuhan. Siapakah kita ini? Kita tuh gak ada apa-apanya. Tuhan sentil kita. Udah loh mati, tewas, kelepek-kelepek. Benar gak? Gak bisa kita bilang begitu sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ya saya telepon teman saya karena kita mau ada rapat kerja. Terus dia bilang begini, Bu saya usahakan saya akan datang. Ya tapi saya mau jenguk saudara ipar saya dulu. Dia ceritakan. Jadi saudara ipar itu mengalami cancer dan sudah beberapa cancer yang menumpuk ya karena udah kemo ada lagi. Dan yang terakhir ini betul-betul sudah tidak bisa lagi dari tim medis memberikan solusinya sehingga tinggal menunggu waktu dan mujizat dari Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah ketika suaminya mengatakan begini, kenapa Tuhan? Ya ini terjadi atas keluargaku. Kenapa suami saya ngomong seperti ini? Karena sebelumnya ya mereka sudah kehilangan 2 orang anak mereka. Dan sekarang istrinya diambang kematian. Dia berkata kenapa Tuhan ini terjadi atas hidup saya. Lalu saya bilang gini, Pak mengapa kita bisa menerima segala kebaikan dari Tuhan? Terus dia bilang apa ya, tapi kita tidak bisa menerima yang Tuhan sedang uji dalam diri kita. Wah itu luar biasa loh. Kenapa Papa tidak bisa melihat semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Semua mujizat yang Tuhan sudah berikan selama ini. Mengapa kita tidak bisa melihat itu? Sehingga kita jadi merasa putus asa ketika Tuhan memberikan satu ujian ini.
dalam hidup kita. Wah, luar biasa. Ya. Waktu cerita itu ibu ini cerita itu ke saya bilang wah luar biasa ya. Ipar ibu sungguh luar biasa. Dia punya pemahaman akan firman Tuhan yang sungguh-sungguh sangat baik. Apa yang dialami oleh ibu itu? Ya, mungkin juga pernah dialami oleh salah satu jemaat kita. Tapi lihat, pengharapan dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Ya. Kalau banyak orang berhasil ya, melewati hal-hal yang menakutkan dalam hidup mereka. Demikian juga kita pasti akan berhasil. Amin. Ya, jadi jangan putus asa. Nah, tadi akibatnya waktu Tuhan bilang semua nggak akan masuk ke tanah Kanaan, semua akan saya matikan dengan penyakit sampar. Lalu kemudian Musa dan Harun, mereka tersungkur di hadapan seluruh jemaat itu dan bilang, ya bahwa negeri yang kita lalui itu adalah negeri yang sangat baik. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan membawa kita ke negeri itu, memberikannya kepada kita. Sampai Musa dan Harun tersungkur loh, sujud di hadapan jemaah ini supaya mereka bertobat. Lalu kemudian Musa bilang sama Tuhan, ya Tuhan bilang begini, Musa bilang begini, tolong ampunilah bangsa kami, bangsa Israel ini ampunilah. Lalu Tuhan bilang demikianlah seperti yang kamu sampaikan kepada aku, maka aku akan mengampuni. Tuhan mengampuni enggak? Tuhan mengampuni. Karena Musa. Tetapi Tuhan juga adil. Ya, ingat loh. Setiap kesalahan dan dosa kita Tuhan pasti ampuni. Tapi juga ada keadilan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan bilang begini, kalian akan tetap masuk ke tanah Kanaan, tapi orang-orang yang tadi sudah memberontak terhadap saya, mereka tidak berhak masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka akan mati di padang gurun ini. Jadi mereka berusia 20 tahun ke atas yang pada saat itu hadir di situ. Mereka memberontak kepada Allah, mereka akan mati. Makanya Tuhan bilang hukumannya ya, Tuhan katakan begini. Saya lupa tuh ayat berapa ya. Ya, Tuhan bilang begini. Ayat 34 ya. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu lihat di negeri itu 40 hari. Karena setiap hari kamu harus menanggung kesalahanmu selama setahun. Bayangin, kesalahan satu hari ditanggung selama setahun. Ya, jadi bahkan 40 tahun dan kamu akan mengetahui perlawananku. Aku Tuhan telah berfirman, hal ini pasti akan aku lakukan terhadap seluruh jemaat jahat yang berkumpul melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan dibinasakan dan di sana mereka akan mati. Padahal tinggal selangkah lagi mereka masuk ke tanah Kanaan akibat pemberontakan mereka. 1 hari kesalahan mereka dibayar 1 tahun penebusannya. Oleh sebab itulah mereka akan berputar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun sebelum masuk ke tanah Kanaan. Itu hukumannya. Jadi sekarang apa? Pelajaran iman yang kita bisa dapatkan dari Kades Barnea. Boleh next Chelsea. Ya, Tuhan bilang dalam Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan mau apa yang sudah terjadi dulu di bangsa Israel ini yang sudah kita baca. Tolong, ini jadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Tuhan mau kita berpegang pada pengharapan dan ketekunan. Dan ingat, Tuhan yang menghibur kita sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman. Dan Tuhan bilang dia akan mengangkat kita dan tidak akan memberikan kita tergeletak sampai jatuh. Tapi kita mau berpegang gak sama pengharapan itu? Kita mau berpegang gak sama keyakinan itu? Bahwa Tuhan yang pasti akan menolong kita. Bahwa Tuhan yang pasti akan memimpin kita. Ya. Sama seperti gembala kita. Ya, kita ini sudah melewati begitu banyak hal dalam perjalanan di dalam pelayanan kabar baik ini.
dari rumah pindah ke ruko. Pertama satu ruko. Lalu Tuhan buka visi yang baru untuk membuka sekolah. Kemudian ditambahkan satu rumah lagi. Tambahkan lagi satu ruko. Lalu sekarang satu rumah diganti dengan satu ruko. Ada 3 ruko sekarang yang Tuhan percayakan. Belum apa yang Tuhan sudah perbuat dari hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan. Seperti kemarin Christmas celebration. Seperti sebelumnya charity. Hey, Tuhan udah buka banyak mujizat loh buat pelayanan kabar baik ini. Kok kita masih gak percaya kalau Tuhan itu akan menepati janjinya dalam hidup kita? Kok kita masih gak bisa berpegang sama pengharapan kita? Ya, Bu Mari Pak Tamto bilangnya mau get 2020 gitu ya. Saya udah menabur nih setiap bulan buat pembangunan rumah Tuhan. Tapi rumah Tuhannya belum ada-ada. Kapan terrealisasinya? Mulai bersungut-sungut, mulai gak percaya. Mendingan saya ke gereja yang sono aja. Di sana gak pernah ngomong-ngomongin soal pembangunan rumah Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kalau kita ada di sini, ya jemaat ada di sini, mengucap syukur kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk menyaksikan mujizat Tuhan. Betul nggak? Berarti kita orang-orang yang terpercaya dengan ketahanan luar biasa untuk tetap melakukan pelayanan di kabar baik ini. Kalau orang lain belum tentu kuat. Tapi karena Tuhan tahu kita kuat, karena Tuhan tahu kita mampu, kitalah yang diberikan kesanggupan itu untuk kita ada dalam pelayanan ini. Jadi kita patut bangga kalau kita dipercaya Tuhan untuk ada dalam wadah pelayanan kabar baik ini. Berarti Tuhan tahu kapasitas saya lebih daripada orang-orang di luar sana. Berarti Tuhan tahu saya punya kekuatan yang lebih ekstra daripada orang-orang di luar sana. Karena Tuhan percayakan ini kepada saya. Demikian juga dalam rumah tangga kita, ya, dalam hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Kan Tuhan tidak akan melebihi. Cobaan-cobaan itu melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan tahu kekuatan kita, kita mampu loh sebenarnya melewati itu. Kalau Tuhan izinkan pasangan kita bermasalah, Tuhan izinkan anak-anak kita bermasalah, Tuhan mau kita lebih duduk diam berdoa dan menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Tekun. Tekun itu lebih daripada sekedar rajin. Tekun itu adalah sesuatu, apa ya saya bilangnya, karakter yang dilakukan secara terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita tekun dalam pengharapan. Itu yang Tuhan mau, karena Tuhan tahu kita ini sanggup menanggung apa yang sedang terjadi atas rumah tangga kita. Dan Tuhan mau kita berjuang di situ. Ya, sama seperti Musa memperjuangkan bangsanya. Sama seperti bangsanya tetap berjuang ketika mereka tahu mereka salah. Ya. Mereka berjuang walaupun kemudian mereka jatuh bangun dalam dosa. Tapi mereka berjuang untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, bagaimana dengan kita? Lalu ayat berikutnya dikatakan dalam 1 Korintus 11:13, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Tuhan gak cuman bilang pelajari dari apa yang ada, tapi ini menjadi contoh bagi kita, ini Paulus yang tulis ya, supaya memperingatkan kita, jangan kita mengini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Karena mungkin dalam pikiran mereka kita kembali ke Mesir, kita aman di sana, walaupun kita diperbudak oleh orang Mesir. Karena mereka berpikir seperti itu kan, maka mereka bilang, angkatlah bagi kami seorang pemimpin baru supaya kami bisa kembali lagi ke Mesir walaupun kami diperbudak di sana. Tapi kan Tuhan bilang kan ini jemaah yang jahat. Tadi kan ada kan ayat terakhir Tuhan bilang kan itu jemaah yang jahat. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Dan ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu sudah sama dengan hal-hal yang jahat. Oke, jadi boleh next berikutnya nih ada beberapa poin ya. Saya cuma kasih 2. Ya. Pelajaran iman dari Kades Barnea. Percayalah. Percayalah kepada perintah dan janji Tuhan. Percaya dan bertekun di dalamnya. Bahwa pengharapan kita dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan pengharapan itu gak akan hilang. Percaya aja. Nah, terus Om bilang, lakukanlah, melangkahlah dengan iman. Maka tadi tema kita adalah just go ahead. Terus ada apa lagi buatnya? And take it now. Ya, lakukan aja. Pergilah gitu loh, lakukanlah dengan iman. Dan ambil itu sebagai janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketika kita percaya, kita tidak hanya mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat dalam diri kita. Walaupun kita belum tahu. Kan percaya itu kan belum tahu kan. Itu akan tergenapi atau enggak kan. Tapi ya percaya aja. Karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan Tuhan akan menepati walaupun kita belum lihat. Maksud saya kita belum lihat. Ya, kita belum lihat. Apakah kita akan kita belum lihat tanah perjanjian itu, belum lihat. Tapi ya percaya aja melangkah dengan iman. Bahwa Tuhan pasti akan menyediakannya dalam hidup kita. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Ya, sama seperti hari-hari yang kita lalui. Ya. Coba sini Pak Tanto. Boleh sini ke depan ya. Saya tidak ingin mengeluh di sini, tapi saya melihat bahwa Tuhan tuh banyak melakukan hal-hal besar dalam pelayanan kabar baik. Ini buktinya, makanya saya bawa suami saya ke sini ya. Saya melihat bagaimana ketika suami saya duduk berdoa ya, terus dia minta tuntunan Tuhan setiap hari, berjam-jam, bahkan kadang-kadang pagi dibangunkan dan dia berdoa. Ya, Tuhan tuh menolong. Pelayanan kami itu dengan sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu tahu nggak akibatnya apa? Akibatnya karena kami nggak punya waktu untuk kami meminta apa yang menjadi hak kami. Ya, jadi kita kan Tuhan bilang Tuhan akan mencukupkan, betul kan? Apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari itu kan janji Tuhan. Kita nggak sempat ngomong itu lagi. Karena kita penuh dengan permintaan-permintaan, penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan kepercayaan, penuh dengan iman bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk pelayanan kabar baik ini. Dengan segala hal yang diucapkan oleh suami saya dalam doa. Ya, bagaimana suami saya mendoakan jemaat-jemaat yang mungkin dalam tanda petik sedang jatuh di dalam dosa. Tuhan tolong ampuni. Ya, supaya ada belas kasihan Tuhan. Sama seperti Musa menundukkan diri di hadapan jemaatnya. Dan dia minta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni bangsa itu. Demikianlah yang dilakukan oleh suami saya setiap hari. Minta belas kasihan Tuhan, Tuhan ampuni. Mungkin mereka enggak ngerti apa yang mereka lakukan. Ampunilah. Memposisikan diri sebagai imam bagi setiap jemaat yang Tuhan izinkan mereka jatuh dalam cobaan. Kami gak pernah memikirkan bagaimana kami, bagaimana makan kami, bagaimana hidup kami, bagaimana apa yang harus kami makan dan minum. Tapi sepanjang pelayanan Tuhan mencukupkan. Kadang-kadang yang tidak pernah terpikir oleh kami itu Tuhan sediakan. Ya, waktu dulu kami bingung ya dalam hal rumah, ya Tuhan sediakan. Kakak saya memberikan. Udah tinggal aja di rumah kami daripada rumah itu terbengkalai. Tapi kan ada yang ngontrak, ya nanti kita suruh keluar lah yang ngontrak. Ya, kamu masuk di situ, kau bisa tinggal di sana. Saya nggak pernah terpikir untuk hal itu. Tapi Tuhan sediakan.
Demikian juga dengan segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga saya. Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan berikan mantu-mantu yang baik. Ya, Tuhan berikan besan-besan yang baik. Ya, Tuhan berikan anak-anak yang luar biasa. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kami pengerja-pengerja yang penuh dengan iman. Itu yang tidak pernah saya pikirkan. Mereka menopang dengan sangat dahsyat. Saya bersyukur ada Esther di sini. Saya bersyukur ada Henny. Saya bersyukur untuk 12 leader yang ada. Deborah, Anita, ada Ibu Ria yang luar biasa. Yang selalu setia setiap malam mengangkat telepon kami hanya untuk berdoa. Karena kita ada kubu doa setiap jam 9 malam dan beliau tidak pernah absen satu hari pun. Itu luar biasa. Ada Pongki, ada Mina yang terus mendukung dan mensupport kami. Ada Pak Irwan. Ya, 12 leader yang luar biasa. Yang ternyata Tuhan tempatkan dengan berbagai macam potensi. Ya, yang tidak saya duga. Ternyata kepemimpinan Pak Irwan sebagai ketua kemarin, charity kemarin itu menghasilkan mujizat yang luar biasa. Dan saya bersyukur itu semua mujizat Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kita bisa lihat gak penyertaan Tuhan yang ajaib melalui hari-hari yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu pergi ke ruang ICU. Lihat orang-orang yang susah napas antara hidup sama mati. Kalau kita diberikan sehat dan kekuatan, wow anugerah loh. Kita bisa napas dengan baik, anugerah. Coba perhatikan orang-orang yang gagal ginjal. Yang mereka harus setiap minggu cuci darah. Coba perhatikan. Ya, orang-orang yang tersesat di sana. Kita bisa dengan leluasa beribadah di sini. Aduh, luar biasa. Apakah kita bisa bersyukur di awal tahun 2024 itu dengan segala kebaikan Tuhan? Kalau ada hal kecil, ada kerikil kecil, yuk datang. Ke PCS gak bisa, datang ke kami. Ngobrol. Seenggaknya kami bisa doakan Bapak dan Ibu. Saya tanya sama Bapak dan Ibu yang pernah datang kepada saya dan kepada Pak Tanto. Apakah kami pernah menghakimi Bapak dan Ibu atas dosa yang kalian lakukan? Enggak kan? Saya enggak pernah bilang, dasar ya Bu ya. Dosain saya ya Bu. Dasar ya Pak ya. Saya pernah begitu menghakimi. Kami pernah menghakimi Bapak Ibu atas dosa. Siapakah saya? Saya bukan Tuhan. Ya, Tuhan aja mengampuni. Tuhan aja mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tuhan aja membela saya, mengampuni saya. Saya nggak punya hak untuk itu. Terus apa yang saya lakukan ketika Bapak Ibu datang? Berdoa. Itu yang kita lakukan kan? Cari solusinya. Kan baik solusi yang kita berikan kan? Begini ya, kamu sebaiknya begini. Coba deh, lakukan hal ini. Kan itu yang kita lakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu yang ngomong betul-betul udah tahu bagaimana ya. Jadi bersyukurlah buat segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dan berikan buat kita sepanjang tahun 2023 sama sebelum-sebelumnya. Ya, karena tahun 2024 ini berat. Kita nggak tahu ke depannya apa. Jadi kalau ada kerikil kecil, jalani, hadapi. Just go ahead. Amin. Ya. Dah, lakukan bersama Tuhan. Melangkah dengan iman. Tuhan bela kita. Jangan ragukan Tuhan. Jangan menghakimi. Ya. Amin. Tuhan pasti tolong kita. Betul ya Pak Tamto? Ada mau sampaikan? Ada 10 seperempat. Ya. Oke, kita bangkit berdiri. Bapak dan Ibu kita mau katakan. Lagu tadi. Ya.
menyertai kami Tuhan. kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama Katakan, kami. Engkau Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama tangan-Mu yang pegang hidupku. Oh, Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Untuk Elda, tentu untuk Puji, Ibu Iis Pak Doni, untuk Bu Ani Pak Yohanes, Pak Lazarus, Ci Alan, Ibu Linawati, Ibu Warti, tentu dengan Pak Alex Limbong sahabatku, Ibu Lina, Pak Oki, Tuhan Yesus, Ibu Nova, Pak Yunus, Tuhan Yesus Kau juga berkati Tuhan kesetiaan Ibu Nova pada Pak Yunus. Kau pertimbangkan luar biasa Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Untuk Pak Arya Sokim Tuhan Yesus dan juga istri dan anak Tuhan. Perjuangan mereka gak mudah. Tetapi ada seorang imam yang tidak takut dan tidak gentar. Akan maju terus. Untuk Ibu Eli, suami dan juga JJ Tuhan Kau berkati. Untuk Mami Miar Tuhan Yesus Kau juga berkati. Luar biasa Tuhan Yesus. Perjuangannya sebagai single parent Engkau juga berkati. Dua putri mereka. Tentu untuk Ibu Tini, Pak Adrianus, dan juga anak-anak mereka, bahkan keluarga besar yang mereka menjadi pengampu atas mereka. Berkati Ibu Tini, Pak Adrianus, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk anakku Cindy, Tuhan Yesus Kau berkati. Suami, anak-anak, semuanya, pokoknya semua masa depannya diberkati. Juga untuk anakku Ripka. Dan juga putrinya Tuhan Yesus, Sharon. Kau berkati Tuhan. Seluruh keluarga besar Kabar Baik. Semuanya precious di mata Tuhan. Semuanya berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak berharga. Semuanya tahun ini akan maju dan take it now. Di tahun ini akan menerima kemenangan demi kemenangan. Kemenangan harus direbut melalui sebuah pertempuran. Dan setiap pertempuran, di setiap pertempuran itu tangan-Mu yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Haleluya. Amin. Thank you. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabarnya kita hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan kalau kita sudah mengikuti ibadah raya sampai saat ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah raya, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada doa pagi yang dilakukan setiap hari di frekuensi jam 5 pagi hingga jam 6 pagi. Di malam harinya, setiap hari Senin sampai Jumat, ada menara doa yang dilakukan
di jam 6 sore hingga jam 7 malam. Tapi khusus hari Rabu menara doa dilakukan di jam setengah 8 sampai jam setengah 9 malam secara korporat di Ruko Blok G nomor 7A. Menara doa dan doa pagi dilakukan di rumah masing-masing. Di hari Sabtunya, setiap hari Sabtu jam 4 sore ada ibadah Sabtu Ceria khusus anak-anak. Ibadah Sabtu Ceria ini dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Tapi bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri dan berhalangan untuk hadir, dapat mengikuti ibadah Sabtu Ceria secara online di YouTube GBI Kabar Baik setiap hari Sabtu jam 4 sore. Di malam harinya hari Sabtu, setiap hari Sabtu ada doa malam yang dilakukan di jam 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk sama-sama mengikuti doa malam setiap hari Sabtu jam 7 malam. Minggu depan kita akan kembali lagi Bapak Ibu karena ibadah dilakukan sebanyak 3 kali. Setiap hari Minggu ada ibadah raya yang dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama dilakukan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilakukan setiap hari Minggu jam 11 siang khusus pemuda. Dan ibadah raya ketiga dilakukan setiap hari Minggu jam setengah 4 sore khusus remaja dari kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berhalangan untuk hadir ibadah secara onsite dapat mengikuti ibadah raya secara online di YouTube GBI Kabar Baik setiap hari Minggu jam 1 siang. Ada tambahan informasi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tepat hari ini jam 5 sore ada kelas baptisan yang akan dilakukan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman semuanya nih yang rindu untuk mengikuti kelas baptisan, rindu untuk dibaptis secara selam, dapat segera menghubungi hari ini, menghubungi Saudari Esther. Kelas baptisan diadakan hari ini jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis dan ingin menyaksikan saudara-saudari atau Bapak Ibu kita di tempat ini yang akan dibaptis, dapat mengikuti atau menyaksikan kelas baptisannya di hari ini, hari Minggu tanggal 14 Januari jam 5 sore di tempat ini. Sekian informasi dari saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Dan di akhir ibadah kita akan memberikan persembahan. Ada persembahan umum, persembahan persepuluhan yang bisa dilakukan atau diberikan secara onsite di kotak persembahan yang ada di depan. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara online, dapat mentransferkan persembahannya ke rekening atas nama GBI Kabar Baik. Demikian juga dengan persembahan benih iman, investasi iman, pembangunan rumah Tuhan dapat dilakukan secara onsite ke dalam kotak persembahan atau bisa dilakukan secara online melalui transfer ke rekening atas nama Deborah Asima Rohayani atau Tia Mari. Demikian informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat mengikuti ibadah raya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup ibadah kita mau bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan sertai ibadah hari ini Bapa. Kalau kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui Ibu Mari. Kami sungguh bersyukur Tuhan perlengkapi kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, untuk kami bisa menjadi orang-orangnya Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan kami dengan berani Tuhan, dengan kuat dan gagah Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya Allah Immanuel selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami gak mau jadi gentar, kami gak mau tawar hati, bahkan kami gak mau mundur Tuhan. Tapi kami akan terus berjalan ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati Ibu Mari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati apa yang sedang Tuhan percayakan atasnya. Kami percaya Tuhan yang bersama dengan Ibu Mari, berjalan bersama-sama dengan Ibu Mari adalah Allah yang akan terus menguatkan Ibu Mari atas setiap hal yang sedang Ia kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala kami tempat ini, untuk Pak Tamto juga Ibu Mari, biar Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan jerih payah mereka untuk jerih payah Ibu Mari juga Pak Tamto dalam melayani Tuhan, dalam melayani setiap kami di tempat ini. Kami percaya gak sia-sia Tuhan yang perhitungkan. Berkat-berkat Allah melimpah atas Ibu Mari juga Pak Tamto Tuhan. Bahkan kami percaya kesehatan, kekuatan terus mengikuti menjadi bagian dalam hidup Pak Tamto juga Ibu Mari. Ada kebijaksanaan ilahi, otoritas ilahi, wibawa ilahi, ada hikmat yang berasal daripada Tuhan taruhkan atas gembala kami untuk bisa menjadi pemimpin di tempat ini Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, seluruh keluarga besar mereka, anak cucu mantu mereka, Tuhan yang memberkati. Apa yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang membela. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan kami juga berdoa untuk tim pengembalian tempat ini. Tuhan memberkati untuk saudari Esther, untuk Pak Pongki, juga Ibu Elvina Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati mereka, bahkan setiap jeripayah yang dilakukan oleh tim penggembalaan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang perhitungkan keluarga besar mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka, Tuhan yang memberkati Bapa. Pekerjaan mereka, pelayanan mereka, biar Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, setiap kami di tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat FC, jemaat kabar baik di tempat ini Tuhan, baik sekolah maupun gereja kabar baik, kami percaya ada penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kami percaya Tuhan kesehatan, kekuatan turun sempurna atas setiap kami. Buat setiap kami yang sedang sakit Tuhan, sedang lemah, mengalami lemah tubuh, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan kalau di antara kami ada yang sedang mengalami perjuangan-perjuangan yang mungkin berat Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada di depan mereka, Engkau ada di depan setiap kami, Engkau yang akan terus berjalan bersama dengan kami, Engkau yang akan terus menguatkan kami hingga kami bisa mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, pelayanan sekolah juga gereja kabar baik. Kami percaya Tuhan untuk setiap hal yang sedang kami butuhkan, terutama untuk gedung mandiri, kami percaya Tuhan yang bukakan jalan, bahkan kami percaya Tuhan yang sudah sediakan gedungnya di dalam nama Yesus. Untuk setiap hal yang sedang kami lakukan Tuhan untuk upaya pengadaan gedung sekolah ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang bantu, Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau bulan depan kami akan melakukan pemilu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya malaikat tentara Allah berlaksa banyaknya berjaga-jaga atas Indonesia, berjaga-jaga atas setiap kami Tuhan, sehingga gak ada perpecahan. Kami tolak perpecahan, kami tolak setiap balas dendam Tuhan Yesus, kami tolak setiap hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami ikat patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Yesus, biar pemilu ini bisa berjalan dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan untuk calon pemimpin kami ke depannya itu berasal daripada Tuhan. Biar calon pemimpin kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memiliki hikmat marifat berasal daripada Tuhan. Bahkan untuk Pak Jokowi Widodo sebagai presiden kami Tuhan, kami percaya Tuhan di masa kepemimpinan 1 tahunnya ini Tuhan Yesus, kepemimpinan terakhirnya ini kami percaya Tuhan yang berkati Pak Jokowi, kekuatan kesehatan turun sempurna atas beliau, bahkan ada hikmat marifat Allah turun sempurna atas beliau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain, kami percaya biarlah penyertaan Allah terus sempurna atas setiap kami. Dan kalau kami juga akan memberikan persembahan, biar Tuhan yang memberkati. Kami percaya untuk setiap kami yang memberi, Tuhan yang memberkati, Tuhan lipat kali gandakan setiap apa yang sudah kami tabur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak Bapa di surga dan mengajarkan kepada kita apa yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Allah Bapa di surga memberkati engkau, melindungi engkau, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Siap kita percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.